Awalnya sih kakak pikirnya kan memang semua pasang pasti suka pisang ya. Dan kita coba seminggu 2 minggu kasih rasa ke suami, kurang pas. Masih keras kayak gitu, masih keras, nggak enak, kurang manis, ada aja yang kurang. Kalau dulu waktu awal mulai itu kakak cuma modal uang 50.000. Jadi karena sibuk jualan, sibuk buat nugget, dulu sempet suami bilang nanti ku buang itu nuggetnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Medsos, kali ini bersama saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang inspiratif, yang punya cerita cukup menarik untuk kita kulik hanya di Dapur Medsos. Seperti hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, sangat inspiratif ya. Kalau kita sih bilangnya ini seorang pengusaha yang dari bahan dasar yang simple bisa menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi sesuatu yang juga sangat diminati oleh orang banyak. Langsung aja kita sambut ada Kak Febri. Ya, Hai, halo, assalamualaikum Kak Febri. Selamat datang di Dapur Medsos ya. Udah kelihatan ini kuning-kuning di sini. Ya pastinya udah pada notice nih. Apa sih yang kuning-kuning ini? Nah ini nih Kak Febri ini adalah owner dari Banda Banana. Banda Banana. Nah itu satu brand yang kayaknya semua orang udah tahu ya Banda Banana ini ya. Luar biasa. Kak Febri cerita dong seperti apa sih awalnya bisa kepikiran bikin satu produk dari pisang jadi berbagai macam seperti ini. Awalnya sih kakak pikirnya kan memang semua pasang pasti suka pisang ya. Dari mulai anak kecil, orang tua, semua pasti suka pisang. Mau yang buahnya, mau yang digorengnya, juga pasti suka. Jadi dulu awalnya kakak emang suka, hobinya itu emang hobi baking. Oke. Terus keluarga juga suka ngemil. Jadi kan dari situ kakak mulai muncul, kayaknya kalau pisang goreng aja udah biasa, gitu kan. Lalu kebetulan kemarin tuh kan lagi boomingnya pisang nugget. Iya benar. Ya kan, tapi di Banda Aceh kan belum ada. Itu masih di luar Sumatera kalau nggak salah kak. Di daerah Jawa, dan kebetulan di sana itu ada saudara. Oke. Nah jadi kan lihat-lihat status dia, ini apa? Ini pisang nugget, ini pisang, dia bilang. Terus kakak mulai googling tuh kan, lihat di YouTube resepnya, lihat di Google resepnya, mulailah try. Kita coba seminggu 2 minggu kasih rasa ke suami, kurang pas. Masih keras kayak gitu, masih keras, nggak enak, kurang manis, ada aja yang kurang. Nah terus setelah dapat resep yang pas, resep itu kan kalau dari YouTube kan nggak semua dikasih kan Dik, biasanya kan kayak gitu. Nggak semua dikasih resepnya ini itu. Jadi kakak resepnya ini resep sendiri sampai sekarang. Jadi dari meracik mulai, sendiri ya? Dari mulai 2017 sampai sekarang resep banana nugget memang resep kakak sendiri. Dari mulai bahannya, kalau tepung memang udah biasa, emang bahan dasarnya tepung. Tapi untuk teman-teman yang lain itu resep kakak sendiri. Jadi setelah itu, setelah dapat resep yang pas, suami bilang, oh enak, layak jual, dia bilang. Jadi kakak nggak sampai situ aja, kakak coba ke tetangga dulu. Enak nggak ini? Mereka bilang, enak bunda, enak. Jadi kakak udah kan diri buat open order dulu. Kita buka PO. Awalnya gitu. open PO dulu. Kita buka PO dulu kan. Setelah masuk mau order 1 kotak dulu, 2 kotak dulu. Dulu kotak kakak nggak kayak gini deh, kotak putih. Masih kotak putih ya. Kotak yang nasi. biasa gitu ya. Jadi kan mulai datang orderan kan. Tapi sempat down juga. Karena di saat yang sama itu pas datang orderan ada yang nggak habis. Nah, itu kan sempat kita udahlah stop aja dulu. Tuh.
kita stop aja dulu, nanti aja lagi. Tapi kakak memang tekad, memang niat juga kan, memang udah pengen dagang, jualan, dan akhirnya setelah banyakin promosi, banyakin minta ke orang, Dek tolong di tag ya IG kakak, tolong di tag ya IG kakak. Dan kakak juga nyasarnya ke mahasiswa. Jadi kalau mereka kan ada tuh kayak misalnya kumpulannya gitu kan. Jadi kalau kita pegang satu orang, Dek tolong promosikan, dari mulut ke mulut kan pasti udah, oh ya di sana ada banana nugget. Nah dari situ mulai datang rame orderan sampai sekarang, alhamdulillah ya. Jadi memang banana ini kan, pisang ini kan sebenarnya bahan yang mudah ditemui juga gitu ya. Tapi bisa kepikiran untuk bikin berbagai varian rasa. Udah berapa banyak sih varian rasanya di Banda Banana ini? Kalau rasa kita ada kurang lebih 12 rasa. 12 rasa gitu. Belum lagi yang topping, beda lagi ya. Nah, Banda Banana ini kan awal mulanya itu di tahun 2017. Oktober. Jadi itu memang tahun awal Banda Banana ini meniti karir ya kita bilangnya ya gitu ya. Dan itu masih orderannya yang rame dari anak mahasiswa ya Kak waktu itu ya. Sasaran Kakak waktu itu adalah anak mahasiswa karena memang harganya murah juga ya Kak ya. Jadi mudah dijangkau ya. Karena Kakak kan udah jual 2 kemasan, yang besar dengan yang kecil. Kalau yang kecil dulu Kak jual 18.000, isi 6 kan. Worth it lah gitu deh kan ke mereka. Mereka kadang pun beli 1 patungan bagi 3 kan. Tapi setelah mereka rasa, akhirnya mereka beli sendiri. Buat siapa? Buat sendiri Kak. Kemarin kita patungan. Jadi memang awalnya itu dari mereka yang beli itu dari patungan, terus akhirnya berani untuk beli sendiri gitu, karena memang ternyata rasanya seenak itu juga gitu ya. Dan gak diragukan lagi deh ya kalau Banda Banana ini. Tapi apakah Banda Banana ini pelopor pisang nugget pisang atau juga pisang pasir gitu-gitu di Banda Aceh atau enggak? Kakak gak berani bilang ya kalau pelopor, cuman dulu ingat Kakak 2017 Kakak memang yang pertama, Banda Banana yang pertama di Banda Aceh. Jadi memang orang-orang tuh tahu pisang yang bisa diapa-apain itu memang awalnya dari Banda Banana gitu ya. Luar biasa. Tapi dari perjalanan karir Banda Banana ini, kita bilang dari 2017 sampai sekarang Kak, pasti banyak dong ya kesulitan yang muncul ya waktu itu ya. Boleh dong diceritain apa aja sih sebenarnya kesulitan yang dihadapi sama Kakak selaku owner, terus juga yang memproduksi juga gitu ya. Tidak hanya owner tapi Kakak juga kan ini sendiri ya, meracik sendiri, bikin sendiri juga gitu ya. Apa sih Kak kendalanya? Kalau kendalanya banyak sih Dek sebenarnya kan. Yang pertama itu yang untuk dia dulu aja. Kadang bahan bakunya pisangnya ini lagi macet. Nah itu kita mesti keliling Banda Aceh cari pisang yang betul-betul mateng, betul-betul bisa kita olah, bukan yang mentah, bukan yang bergetah gitu. Nah itu yang pertama untuk bahan baku dia. Terus yang kedua untuk segi coklatnya itu kadang kalau di Banda Aceh ini kan pasokan barangnya kan dari Medan. Kalau di Medan kosong, di Banda Aceh juga kosong. Gitu. Nah itu kadang ada beberapa varian yang kita harus stop dulu karena memang nggak ada stok gitu. Yang kedua memang kan dari mulai 2019 itu kan lagi COVID. Nah COVID itu terdampak juga ya. Banda Banana ikut terdampak ketika COVID itu ya. Tapi biasanya kan alhamdulillahnya ada. Karena gini Kak, kita pernah tahu juga, kita pernah juga beberapa kali mewawancarai UMKM lain yang jualan juga gitu ya, yang jualan makanan juga. Ada memang yang terdampak, tapi ada juga yang setelah beberapa bulan COVID ini ada gitu. Akhirnya penikmat cemilan ini udah mulai nyari cemilan gitu. Apa di Banda Banana juga seperti itu? Gitu? Awal-awalnya terdampak. Dari mulai awal COVID 2019 itu udah terdampak. Kita sampai stopin dulu kan produksi. Kita libur dulu seminggu karena memang orderan memang sepi kemarin. Tapi setelah itu kita jualan lagi dan kita sistemnya online. Jadi karena orang nggak berani keluar rumah, kita yang jemput bola gitu. Jadi kita sistem online. Kita list mau diantar kemana Kak, diantar kemana Kak. Jadi kita ada kurir. Selain kurir sendiri juga ada yang online di Grab, di Gojek. Nah kita kencengin di situ. Jadi alhamdulillah
setelah sebulan normal, walaupun Oke. grafiknya nggak terlalu naik. Oke. Jadi cukup lama juga ya, lumayan juga terdampak selama sebulanan lebih ya Iya. Kak ya. Ngomongin soal varian yang udah sampai 12 saat ini ya, terus juga berbagai jenis yang udah dibikin gitu ya dari pisang ini juga. Kita penasaran sebenarnya awal varian yang Kakak bikin tuh apa sih? Awal mula varian apa aja yang memang varian dasar dari Banda Banana ini? Dasarnya coklat, Oke. coklat tiramisu. Itu yang dulu dasar kita cuma punya dua layer itu. Nah terus karena kita rasa kayaknya bosan ya orang gitu kan, coklat aja, tiramisu aja. Jadi kita beraniin diri, kita cari lagi rasa lain, dari mulai yang vanilla, cappuccino, strawberry, green tea. Kemarin sempat ada alpukat, nah Choco Maltin, sekarang ada cheese, ada Nutella. Tuh. Jadi orang bisa pilih mau yang mana. Mungkin hari ini dia pilih yang coklat, besok dia pilih yang Nutella. Selera yang berubah-berubah Iya, ya kayak gitu. Oke, ini menarik sih sebenarnya untuk kita bahas karena memang UMKM ini sendiri gitu kan punya tips dan trik untuk bertahan gitu ya di tengah saat itu kita dilanda COVID, terus juga persaingan bisnis ya gitu ya. Apalagi kan sekarang udah banyak nih yang bermunculan yang jenisnya tuh hampir sama seperti Banda Banana gitu ya. Kakak sendiri melihat ini seperti apa sih Kak gitu? Kemunculan pesaing-pesaing baru ini ya, atau yang produk-produk yang mirip gitu. Apakah buat Kakak itu menjadi satu persaingan, atau mungkin Kakak merasa ya masing-masing kita tuh memang udah ada porsinya masing-masing gitu? Kalau Kakak ngerasa mereka bukan saingan. Jadi kita sama-sama jalan, kita sama-sama cari rezeki, dan Kakak yakin rezekinya juga nggak salah pintu, gitu aja, nggak akan ketukar. Jadi kalaupun ada yang produknya sama atau nggak sama atau bahan dasar yang sama, ya monggo silakan. Kakak nggak merasa disaingin. Karena juga kita bertahan prinsipnya siapa yang konsisten, siapa yang istiqomah, dia yang bertahan, gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu ya, dan itu bukan saingan ya menurut Kakak ya, justru bisa berjalan bergandengan ya kan, sama-sama gitu. Karena mungkin dari rasa beda tangan kan beda ya Kak ya, biasanya walaupun bahan bakunya sama, terus apa yang dipakai itu sama gitu ya, tapi beda tangan balik lagi bisa beda rasa gitu ya. Sejauh ini Kak untuk Banda Banana udah ada gerai di mana aja sih? Kita ada di Nesu deh, cabang kedua. Cabang pertama di Pocut Baren. Jadi udah ada 2 ya? Ada 2, insya Allah. Alhamdulillah udah 2 gerai yang dimiliki oleh Banda Banana. Tapi kita masih penasaran sebenarnya waktu awal-awal memulai usaha ini itu habis berapa ini pisang sih Kak? Berapa, apa sih bilangnya, lusin, tandan, atau apa sih bilangnya? Kalau dulu waktu awal mulai itu Kakak cuma modal uang 50.000. 50.000 aja. 50.000 ya modal awal. 50.000 itu Kakak belikan pisang satu sisir dulu dapat 10.000. Itulah waktu Kakak try error tuh kan, coba. Belikan coklat, tepungnya seon gitu. Pokoknya 50.000 itu Kakak jadikan nugget pisang. Nah dari bahan yang 50.000 itu dapatlah 3 kotak. 3 kotak nugget. Itulah yang Kakak jual awalnya. Dan alhamdulillah berputar sampai satu hari sekarang bisa habis 15-20 tandan. Wow, luar biasa. 15-20 tandan itu bisa jadi berapa kotak ya Kak ya biasanya? Banyak banget juga gitu ya. Alhamdulillah deh ada sampai 200 kotak lah. Wow. Dari modal 50.000 bisa sekarang tuh hampir seharinya 200 box yang laku ya Kak ya, yang terjual. Alhamdulillah banget nih. Ini nih memang satu kisah yang bisa dibilang menjadi motivasi juga mungkin untuk teman-teman yang ingin memulai usahanya ya Kak, dari bahan yang kita bilang simple ya. Kalau mungkin saat itu di tahun itu orang belum kepikiran pisang bisa diapa-apain ya Kak ya, gitu ya. Taunya digoreng bener atau direbus gitu. Dua cara yang paling gampang dan paling familiar gitu di kita semua gitu. Tapi Kakak berhasil membuat pisang ini menjadi banyak rupa gitu ya. Hari ini tuh udah ada pisang nugget. Terus ada pisang pasir.
ada banana roll. Ada banana roll juga. Itu yang pisang. Kalau udah 3 bulan ini kakak keluarin lagi pancake. Oke, pancake. Ya, jadi apa ya, bisa dibilang variasinya makin nambah. Iya, gitu karena ya. kita kalau yang namanya usaha itu dek, kita lihat situasi apa yang lagi booming, apa yang lagi digemarin sama orang sekarang. Ya kita maju duluan. Oke. Gitu. Tapi kan kita sekarang ambil peluang. kalau sekarang kan yang lagi booming tuh kebanyakan makanan Korea ya kak. Oh iya, bener ya. Tapi tahu. kakak tuh berhasil bertahan juga loh dengan pisang gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Tapi dimodifikasi terus. Untuk bahan baku itu biasanya dari mana sih kak? Apakah memang bahan bakunya mudah kakak dapat di sini atau memang harus kayak kakak bilang tadi ada beberapa jenis varian untuk varian Iya. pisang yang harus nunggu dari Medan gitu ya kak? Kalau sekarang alhamdulillah kita udah punya supplier sendiri. Oke. Ya untuk pisangnya kita udah ada pegang 1 orang yang memang jangan sampai kosong bahan baku kita bilang. Jadi alhamdulillah sampai sekarang selalu ada stok. Kalau untuk Oke. pisang, mau pisang kepok, mau pisang ayamnya ada. Dan kalau untuk yang coklatnya semua, topping-toppingnya juga gitu sama deh. Memang udah ready stock mereka. Oke. Kalau untuk Banda Banana. Oke, jadi memang sudah ada supplier sendiri Iya. gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir nih teman-teman yang mungkin selama ini pengen belanja, aduh ada nggak ya stoknya gitu ya, ada Ada, nggak ya yang ini stoknya gitu, tenang ya karena ternyata Kak Febri ini sudah menyiapkan sedemikian rupa ya untuk bisa bikin atau juga memberikan pelayanan yang baik gitu, yang luar biasa untuk pelanggan Banda Banana. Sejauh ini Kak, kalau awal-awalnya yang kakak sasar adalah mahasiswa. Ya. Sejauh ini sampai hari ini tuh sekarang pasarnya udah kemana aja? Pasarnya udah ke semua dek. Oke. Orang tua, anak sekolah udah tahu, udah kenal, udah datang beli. Malah bahkan ada dari dinas juga sering pesan sampai berkotak-kotak. Oke. Dari bank-bank juga untuk snack rapat ada juga pesan. Oke. Jadi sekarang justru udah segitu ramenya gitu ya, dan Alhamdulillah. udah nggak cuma buat ngemil aja ya, Iya. tapi malah digunakan juga, dipesan juga nih untuk konsumsi rapat gitu-gitu ya di kantor ya kak ya. Untuk rasa, apakah yang icip atau juga yang ngerasa nih ini menjaga kualitas rasanya tuh langsung kakak sendiri, atau sekarang yang kerja sama kakak mungkin udah bisa diturunkan ilmunya atau gimana? Kalau untuk soal rasa, adonan semua itu ada orang kerja Oke, kakak. udah berapa orang sih kak sekarang pegawainya? Alhamdulillah udah ada 10. Wow, sudah bisa mempekerjakan 10 orang, luar biasa. Jadi itu bagian racik udah ada, Ya. yang bagian rasa udah ada, ya udah ada masing-masing porsinya Udah ya kak ada ya. bagiannya. Oke, dan kakak sendiri pernah ada perasaan kayak takut untuk disaingi nggak sih kak? Gitu? Enggak ya? Enggak. Oke, jadi memang sejauh ini ya seperti yang tadi gitu ya, jalan aja. Dari awal buka kakak emang nggak pernah merasa gimana ya nih kalau ada yang buka yang sama, kalau ada yang jualan sama, nggak pernah. Oke. Jadi kakak udah yakin aja rezeki kakak udah ada sendiri, rezeki dia juga ada sendiri. Jadi ya kita jalanin aja. Yang penting konsisten, manjain pelanggan. Manjainnya itu mungkin dengan kasih promo, diskon. Terus kalau hari Jumat kasih aja lebih ke mereka, Jumat berkah. Nah itu udah salah satu trik dari kita. Oke, ngomongin soal tadi kendala ya, kita tadi kan sempat tanyain soal kendala gitu. Kakak bilangnya untuk pisangnya dulu deh katanya, mungkin ini yang terbatas gitu, Iya. bahan yang terbatas dan lain-lain. Kalau support keluarga, ada kendala nggak dari support? Alhamdulillah nggak ada deh. Nggak Sama ada. ini support dari keluarga itu luar biasa, terutama orang tua, suami. Dari awal suami emang udah dukung nih kak? Kalau awal-awal sempet juga karena Sempet kemarin ya? itu Ceritain banyak- dong. Ini kan nggak semua orang tahu nih, ya kita pengen tahu gimana. Iya, jadi waktu itu 2017 itu kan kakak baru mulai jualan itu kan di rumah, di asrama. Jadi karena sibuk jualan, sibuk buat nugget. Dulu sempet suami bilang, nanti ku buang itu nuggetnya itu. Karena merasa takut dia kan nggak terurus anak sama suami gitu kan. Nah, jadi kakak sempat bilang kalau dibuang beli lagi.
pisangnya, kakak bilang kayak gitu. Jadi terakhir karena memang dia lihat kakak memang niatnya udah bulat mau jualan, mau besarin Banda Banana ini. Alhamdulillah sekarang support dia lebih besar. Lebih besar ya gitu. Ya. Cuman awalnya ya Karena mungkin ngerasa karena tidak yakin gitu ya. ya. Karena ngerasa Sempat merasa tertekan nggak sih waktu itu Kak? Bukan tertekan, jadi lebih ke mungkin karena nggak disupport suami, jadi jualan dalam keadaan enggak. "Aduh, gimana ya ini gitu. Kakak malah mau tunjukin ke suami kalau istri juga bisa cari uang gitu. Istri juga bisa nyenengin keluarga, nyenengin suami, nyenengin anak, walaupun jualan masih bisa ngurus suami, ngurus anak gitu. Itu masih di rumah dulu, karena kan memang beliau juga mungkin lihat sibuk begini begono ngupas pisang, ngumbuk pisang, ngadon kan, jadi kan beliau takut nanti anaknya nggak terurus. Mungkin merasa waktunya yang tadinya banyak gitu ya untuk suami dan anak tiba-tiba harus agak terbagi gitu karena harus mempersiapkan jualan ini tadi gitu ya. Tapi beliau melihat rame orang yang beli, jadi akhirnya sekarang justru suami kakak nih yang semangat gitu ya. Malah kalau nggak jualan hari ini kok nggak jualan gitu. Nggak boleh tutup malah. Nggak boleh tutup ya. Jadi tiap hari harus buka tuh. Jadi sebenarnya apa ya, bisa dibilang support ini kan memang satu hal yang paling penting sebenarnya dalam kita apalagi perempuan gitu, ingin berkarya, berkarir gitu ya kayak gitu. Dan memang kakak saat itu berusaha sekuat tenaga selain memang hobi, tapi ingin membuktikan juga waktu itu ya. Dan saat itu kalau dari ayah, dari orang tua gitu tetap dukung banget waktu itu. Tetap kalau orang tua tuh memang dari awal malah support. Jalan aja, doa orang tua kan selalu ikut, ada ya. ikut serta. Mungkin ridho orang tua kan ridho Allah juga deh. Jadi apapun sekarang mau kakak mau jalan apa, mau buat apa, pasti izin dulu ke orang tua. Terutama ke ibu kan. Tapi balik lagi Kak, kalau kita udah jadi istri kayaknya ridho kita sama suami ya gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa deh. Akhirnya terbukti kalau Kak Febri ini berhasil nih membangun Banda Banana ini gitu ya, sudah bisa membuktikan ke anak dan juga suami. Luar biasa, keren banget Kak Febri. Nah, kita juga sebenarnya melihat Banda Banana ini kan sebagai satu makanan yang bisa dijadikan cemilan, bisa juga dijadikan makanan berat ya Kak sebenarnya ya gitu ya, tergantung olahannya seperti apa gitu. Nah, sejauh ini Banda Banana ini memang targetnya sih sebenarnya untuk cemilan atau memang untuk ini buat yang mau makan berat gitu, gimana tuh Kak? Kakak pernah jumpa customer, dia lagi stop makan karbo, dia bilang stop makan karbo. Nah, jadi dek kok makan pisang? Pisang kan ganti karbo Kak, bikin kenyang. Nugget kakak makan satu aja udah kenyang, dia bilang. Oh gitu, jadi dia kadang tuh beli satu lusin, di stoknya masukkan kulkas. Nanti dia lapar makan pisang nugget, makan pisang nugget. Setiap hari dia gitu. Jadi kakak tanya, kenapa nggak makan nasi? Makan pisang aja kakak udah kenyang, dia bilang. Satu aja udah kenyang. Jadi sebenarnya sasarannya jadi dua ya, buat yang ngemil sama buat yang makan berat ya Kak ya. Jadi dua-dua udah dapat di situ lah. ya. Kalau untuk penerimaan dari tetangga, mungkin waktu kakak memulai usaha ini, selain memang tadinya berjuang untuk membuktikan ke suami ya, kalau ini pasti bisa jadi, pasti bisa jalan gitu. Pernah nggak sih Kak mendapat cibiran dari orang-orang, dari tetangga mungkin, atau dari orang-orang yang merasa nggak mungkin nih bisa jalan usahanya gitu? Pernah nggak sih Kak ada? Kakak tipe orang yang nggak mau denger omongan orang dek. Jadi kakak jalan aja sesuai apa kata hati. Kakak jalan aja, kok menurut kakak, menurut suami, orang tua itu bagus, baik, kamu jalan terus, nggak usah dengerin kanan kiri, nggak usah lihat kanan kiri atau ke belakang. Itu pesan mereka. Jadi selama ini orang mau ngomong apa di belakang kakak nggak pernah dengerin. Nggak pernah dengar ya? Pernah. Alhamdulillahnya nggak pernah nyampe ke kuping ya Kak ya, nggak pernah nyampe ya. Jadi kalaupun nyampe kayak udah lewat aja. Mungkin karena mereka juga tahu Kak orangnya masa bodoh, jadi walaupun mau disampaikan nggak ada reaksi apa-apa, nggak gitu. Ada faedah lah ya, nggak ada faedahnya juga gitu ya. Jadi nggak ada faedahnya juga, jadi akhirnya mereka menyerah kayak menyerah ya. Kalau dulu awal-awal memang banyak deh, sampai tetangga kakak beda 2 pintu aja udah jualan banana nugget juga.
Oke. Iya. Nah ini sering kita jumpai loh Kak kayak gini gitu ya, kayak Iya. usaha yang awalnya kita misalnya nih yang Sendiri. bangun gitu ya, tiba-tiba tetangga selang satu Iya. rumah malah ya itu buka juga gitu. Sebenarnya kan mungkin mereka ingin mencoba peruntungan gitu ya, Iya. tapi balik lagi rezekinya nggak Iya. salah pintu, terus juga beda tangan, beda Beda hasil rasa, iya. gitu ya. Oke, Kakak selama ini nggak pernah ada masalah dengan itu ya? Nggak pernah. Kakak malah silakan beliau kalau mau jualan dengan rasa yang sama juga pernah dia jual, tapi kakak nggak pernah no comment, terserah gitu aja. Jualannya lagi ke kakak lagi jualnya ya? Ya. Udah dibikin, dijual lagi ke kakak ya gitu ya? Nggak apa-apa, terserah nggak bilang. kalau Oke, mau. ini kan Banda Banana udah ada 2 gerai ya. Sejauh ini Banda Banana buka reseller juga nggak sih Kak? Kalau dulu kakak ada buka franchise untuk di Tapak Tuan, di Langsa ada. Tapi Oke. kalau untuk sekarang kakak stop, nggak berani karena apa? Karena banyak yang minta kemarin franchise di Medan, di Jogja malah ada minta, sampai yang ke Kalimantan ada juga yang DM Oke. mau franchise. Kenapa tuh kakak nggak mau Belum, Dek. mengepakkan sayapnya tuh sampai ke pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu? Kakak masih belajar juga, takut berubah rasa karena Oke. kakak nggak mau beda pulau beda rasa. Walaupun dia bilang saya mau anggota ibu datang kemari, saya kasih fasilitas, saya kasih gaji sekian, tetap kakak bilang saya nggak mau dulu, nanti aja saya bilang. Jadi kalaupun nanti insya Allah ada, kakak mau belajar dulu biar dia tahan, terus rasa juga nggak akan berubah gitu. Oke. Walaupun kita kirim orang ke sana buat training, kalau kakak nggak ada kan takutnya kan beda rasanya. Beda, benar, gitu. benar. Karena takaran itu walaupun sedikit ya Kak, Ya, bisa menjadi pengaruh, Dek. pengaruh ya. Oke. Jadi akhirnya Kakak menolak itu semua ya. Duh. Jogja, Kalimantan kemarin, Medan juga langsung telepon. Saya belum Pak, maaf sih. Kakak bilang. Padahal itu kesempatan yang lumayan besar juga ya Kak ya sebenarnya Iya. ya, untuk Banda Banana ini bisa mengepakkan sayapnya kemana-mana nih. Ya kalau untuk ngepakan sayap, kakak maunya sih kakak sendiri yang punya sayap, bukan Oke. orang lain kayak gitu deh. Iya, Ya insya Allah nanti ada rezeki lain. setuju ya. Jadi memang apa ya, bisa dibilang Kak Febri ini benar-benar konsisten untuk menjalankan usahanya, terus juga mendalami ya Kak ya, untuk bisa mendapatkan rasa yang kualitas rasa yang makin baik gitu ya. Oke, dari tadi kita udah ngomongin jenis, varian, Banda Banananya. Sekarang kita mau lihat satu-satu nih ya yang ada di sini. Seperti yang ini dulu deh, yang sebelah sini ya. Nah, ini ada jenis apa nih Kak kalau ini? Itu banana roll. Banana roll ya, coba kita buka dulu. Oke, nah seperti ini ya, nih. Ini banana roll ini ya seperti namanya, dia memang panjang-panjang ya Kak ya, terus dibalut gitu ya, dan ini ada toppingnya ya Kak. Iya. Oke, toppingnya beda-beda nih, ada Oreo, ada keju ya, macam-macam tuh. Oke, ini satu banana roll. Oke, terus apa lagi Kak? Ada apa lagi? Ini pisang pasir. Nah, ini pisang pasir ini kabarnya yang terdengar ini best sellernya ya Kak? Iya, Oke, nah ini best sellernya nih pisang pasir. Apa sih Kak yang ngebedain? Mungkin kalau banana roll ini karena dia dibalut Dia dengan balut, kulit kulit lumpia. lumpia gitu ya. Tapi untuk harga berapa sih Kak kalau banana roll? Satu kotaknya isi 12, 30.000. Oke, kalau pisang pasir? Sama, 30.000. Sama, 30.000. Tapi ini isinya berapa Kak? 12. 12. Wow. Banyak banget juga nih isinya ya. Jadi worth it lah ya untuk harga segitu. Terus ada yang si best seller Nah, dari zaman ini, ya. dahulu kala ya. Nah, ini nih. Ini ada pisang banana nugget. Nah, seperti ini. Ini toppingnya juga beda-beda. Ada keju, ada Oreo, terus matcha ya Kak ya. Iya. Ada matcha, terus ada coklat. Tuh, ada banyak. Ngiler deh ya. Jadi pengen nyobain, tapi takut meleber. Tapi Kak, kan ada varian baru yang Kakak bilang ya, pancake ya Kak ya? Iya. Nah, ini mana deh. tuh? Coba Ini kita ada lihat. pancake. Ini juga lagi Naik daun nih. naik daun ya. Oke, ini ada pancake. Nah, Emang bukan pisang bahan dasarnya. Mhm. Dia Tapi semacam bolu. dia semacam bolu Iya. gitu ya, tapi bagian dari Banda Banana Iya. ini sendiri ya, untuk topping dan lain-lainnya tuh masih bagian dari Iya. Banda Banana ya. Nah, ya oke. Ketika mau nyobain
Tapi harus rekom dari kakak yang mana nih yang harus Tika cobain? Apakah yang banana roll, pisang pasir atau yang nugget? Yang mana kak? Tika cobain Hasil rekom dari kakak. pisang nugget kakak aja ya. Oke, pisang nugget boleh. Yang mana nih kita coba ya? Coba yang kita coba. Tika suka keju. Coklat sukanya. Coklat keju. Oke, kita coba. Ini demi tidak meleber ya, jadi kita pakai sendok yang mudah-mudahan nggak meleber. Oke, ini ya kak. Aduh, gede banget lagi. Wow, tuh. Jadi tuh, udah ada yang ngiler duluan. Jadi ini kejunya nggak bercanda ya, kejunya tuh menggunung BTW ya. Kenapa nggak bisa banyak banget gini kejunya? Itu kakak bilang kita manjain pelanggan. Tuh, jadi Ya, salah satu tipsnya jualan Kak Febri itu adalah memanjakan pelanggan dengan memberikan rasa topping varian yang luar biasa. Kita cobain satu. Ini coklat keju ya kak? Coklat keju. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa berkata-kata, bentar. Jadi kak, Ya. Banda Banana ini pisangnya emang nggak bercanda. Karena biasanya kalau yang tipe-tipe kayak gini tuh yang lebih kerasa tepungnya. Ya. Ya. Kalau ini dari gigitan pertama aja udah pisangnya duluan yang kerasa ya. Karena memang kan ada triknya, ada tipsnya kalau kita. Kalau untuk nugget itu kita olah itu pisangnya harus yang gimana, Oke. takaran tepungnya harus berapa. Jadi Jadi makanya ini tuh jadi di dalamnya juga masih kelihatan pisang utuh gitu ya kak, masih kelihatan pisangnya, jadi nggak kayak kelihatan tepung gitu. karena lebih ada sensasi krek pisang. Setuju. Ya. Jadi waktu kita haluskan tuh nggak halus, nggak betul-betul halus banget nggak. Jadi masih ada pisang-pisangnya. Aduh, ini enak banget. Sabar ya. Sabar, harus dikunyah dulu karena memang ini tuh rasa pisangnya memang tetap seperti yang Tika bilang tadi, tetap ada. Nuggetnya juga, bentukan nugget juga iya gitu ya kak ya. Nah, kakak tanya sama Tika, manisnya kalau Tika nilai itu manis gula atau manis pisang? Manis pisang sih kak kalau ini. Bener, karena Manis kakak pisang. nggak pernah pakai gula, nggak pernah pakai pemanis. Oke. Jadi murni manisnya itu manis pisang. Jadi benar. Jadi ini tuh nggak enek. Ya ini nggak kaidah ya kak BTW ya, karena memang Tika tuh suka jajan juga ya, suka jajan, suka ngemil juga, dan makan jenis-jenis kayak gini juga gitu ya. Tapi ini yang Tika temui memang manisnya nggak lebay, nggak berlebihan gitu, dan terasa pisang banget gitu loh. Jadi pisangnya tetap terasa. Jadi benar ya, manisnya tuh dari pisang, bukan dari Gula atau pemanis buatan. Oke. Kalau nugget pisang itu yang paling banyak diminati sama pelanggan itu yang ngerasa apa sih kak? Coklat keju, tiramisu kayak Oreo. Itu paling best seller deh. Satu hari aja kakak bisa habis 20 kilo 20 untuk kilo coklat aja. Oke. Tiramisunya 15 kilo. Oke, jadi itu yang paling banyak Ya, dicari ya. paling best seller. Best seller. Oke. Jadi tadi ini adalah varian yang best seller ya kak? Iya. Oke, nugget pisangnya Coklat rasa keju. coklat keju. Nah, jadi ada beberapa varian yang seperti Kak Febri bilang tadi, tapi yang Tika cobain itu adalah yang varian best sellernya ya. Kita penasaran kak, kalau Banda Banana ini sering juga nggak sih ikut event-event yang ada di Banda Aceh gitu kan? Apalagi sekarang kan lagi banyak nih ya, kayak festival ini, festival itu gitu ya. Apakah Banda Banana juga ikut serta atau gimana? Alhamdulillah dia ikut dari mulai sebelum COVID juga. Banda Banana itu udah mulai ikut event-event awalnya di kampus, kampus-kampus. Jadi kan ada di kampus. Jadi kan dulu kan mahasiswa itu kan karena emang udah terkenal di mereka. Jadi setiap mereka ada acara pasti undang kak, kita ada event di tanggal sekian-sekian. Kita mau ajak Banda Banana kolaborasi. Apakah kak bersedia? Nah jadi karena kita dulu memang pengennya lebih dikenal lagi, jangan cuma di rumah aja atau di toko aja, jadi kita terima, kita masuk stand. Jadi kan di stand itu kan, di event itu kan awalnya nggak tahu karena mungkin jauh
jauh ke rumah, atau mungkin dia nggak pernah tahu ada banana nugget. Jadi kan selama di stand itu mereka datang, Kak ini apa? Mungkin dia belum pernah beli, ini banana nugget dek. Oh iya Kak, coba. Dibelinya setengah lusin. Setelah setengah lusin hari ini setengah, besok datang lagi beli 1 lusin. Terus ada juga yang Kak kami kejauhan kalau ke rumah, ke PHB. Jadi kami kemari aja belinya tuh. Nah setelah itu terus ada event-event lain kita masuk terus tuh. Jadi kan itu salah satu metode penjualannya promosi ya gitu promosi. ya, yang bisa dibilang sukses ya Kak kalau promosinya tuh kayak seperti itu gitu ya, ngikutin event-event yang ada, apalagi yang dibikin sama mahasiswa. Waktu itu udah seperti ini belum sih packagingnya belum, banana belum seperti ini ya? Jadi waktu itu masih seperti yang kotak nasi putih. Jadi masih yang kotak yang standar lah ya gitu yang ya. Putih. Styrofoam. Bukan styrofoam juga. Bukan. Memang dia kotak. Memang dia box tapi warna putih gitu ya. Polos gitu. Polos. Tapi pada akhirnya Kakak memilih warna ini. Kenapa tuh Kak? Karena ada juga kan ya warna kayak gini tuh kan kayaknya semua yang jual banana-bananaan gini tuh pasti ngambil kuning gitu. Tapi Kakak tetap nggak apa-apa, kita tetap ambil warna yang ini gitu. Kenapa sih Kak pemilihan warna itu menurut Kakak ngaruh nggak sih? Ngaruh deh. Kalau dari mulai desain pengaruh, warna packaging pengaruh, terus kombinasi antara warna di huruf juga pengaruh. Nah, jadi untuk logo ini Kakak desain dengan tim ada, harus ada pisangnya di tengah. Karena ini ciri khas kita, Kakak bilang. Jadi alhamdulillah dia bertahan sampai sekarang, Kakak nggak pernah mau ganti logo. Terus untuk kuning kan memang pisang warna kuning yang udah mateng. Dan yang ini nih kenapa coklat? Ciri khas kita. Kalau kita memang banana nugget yang lumer. Jadi ada ceritanya gitu. Ada ceritanya masing-masing gitu ya. Kenapa memilih warna kuning? Mengapa ada kombinasi warna coklat gitu ya? Terus juga di logonya itu ada pisangnya juga gitu ya. Satu lagi ini kita ingetin setiap yang makan baca doa dulu. Oh iya bener. Nah ini nih yang unik ya dari packaging Banda Banana ini gitu ya. Masing-masing UMKM Tika lihat kayaknya saat ini udah sadar untuk bikin sesuatu di packagingnya yang bikin customer tuh ingat gitu ya. Salah satunya ini nih, Banda Banana bikin di sini jangan lupa baca doa. Ya, jadi sebelum makan jangan lupa baca bismillah lah ya minimal ya. Jadi pasti kebaca ya Kak kalau di sini karena kan nanti kita bakal buka kayak gini ya. Kita bakal buka gini ya. Nah di depan sini ya tuh, jadi bukanya kan kayak gini, jadi pasti akan kebaca. Lucu banget. Jadi pesan-pesan sponsor sebenarnya yang simple, yang sederhana, tapi berusaha disampaikan juga ya dari packaging Banda Banana ini. Nah kalau untuk packaging pancake ini kan juga masih sama ya, warnanya kuning juga gitu ya. Nggak mau jauh-jauh dari warna kuning. Nggak mau jauh-jauh dari warna kuning. Dan tetap ada tulisannya di sini, jangan lupa baca doa. Ya, jadi tetap ada nih peringatan untuk jangan lupa baca doa gitu ya. Tapi di sini Kak, judulnya nih ban. Pancake-nya Banda Banana. Jadi nggak sembarang pancake gitu ya. Jadi tetap pancake produksi dari Banda Banana. Wow, keren banget. Jadi memang kayaknya harus segitu dipikirinnya ya Kak. Tapi waktu awal dulu memulai ini belum kepikiran ya yang kayak gini ya gitu ya. Jadi memang udah fokus jualan aja dulu gitu. Tapi untuk desain memang Kakak yang mikirin sendiri juga Kak dan tim gitu. Iya Tika, karena kan Kakak rasakan packaging ini pengaruh untuk marketing, untuk pemasaran kita kan. Jadi kan dia ada ciri khas sendiri. Benar. Jadi kalau misalnya kita pakai packaging yang biasa aja, yang polos aja, mungkin orang nanti kan berpikiran, oh ini bukan produk Banda Banana, walaupun kita ada stiker. Dan stiker itu kan bisa dicabut. Benar. Nah, jadi kalau dengan packing ini kan orang udah tahu, oh ini punya Banda Banana, nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Dan untuk logo desainnya ini kebetulan Kakak desain sendiri. Tapi dengan bantuan percetakan. Saya maunya begini Bang. Saya maunya begini. Mereka bantu bikinin. Mereka yang gitu. bikinin. Setelah oke, cetak, Kakak bilang. Sudah sejauh ini dari 2017
sampai 2022 ini, selama kakak jualan sudah pernah mendapatkan komplain dari pelanggan nggak sih kak? Sering. Kenapa nih kok bisa dikomplain? Kayaknya makanannya udah enak-enak aja Sering. gitu ya. Biasanya karena apa tuh? Mungkin karena gini ya dek, karena kita kan identiknya dengan lumer. Jadi pada saat dapat yang kurang lumer, mereka komplain. Oke. Langsung Padahal di-chat. kan itu tergantung balik lagi apa sih kayak suhu ruangan gitu ya kak betul. ya. Kalau dia beli langsung disimpan di kulkas kan beku, Iya, nggak benar. akan lumer. Jadi dia chat, kak tadi saya udah beli ini nugget, kenapa nggak lumer? Kemarin beli lumer dia bilang. Jadi kan mana fotonya dek, boleh kakak lihat? Kak, dikirim fotonya. Kalau kakak rasa itu udah standar kita, gitu, udah lumer. Iya. Tapi menurut dia karena kemarin dia beli lumer, lumernya udah sampai banjir di kota-kota. Oke. Sekarang dia beli. Belum Karena banjir kalau gitu ya. coklat ini kan dek, kalau dia kental, dia nggak akan turun ke bawah. Iya. Dia tetapnya di atas aja. Sebetulnya itu udah prosesnya udah sama, standar kita untuk kasih coklat itu udah sama. Cuman karena dia yang kental di atas, Dia nggak turun ke nggak bawah. mau turun dia ke bawah, jadinya kan kurang lumer. Iya. Kelihatannya kurang lumer Padahal udah komposisinya sama, sama. sebenarnya gitu ya. Ya, terus yang kedua, kadang ada yang bilang, kak saya tadi beli jam 3 nugget, dia balik jam 6. Asem kak, dia bilang. Oke. Gimana tuh biasanya kak kalau Bawa gitu? produknya dek, kan dibawa, kan dia biasa kan WA dulu chat, coba ke toko kamu bawa nuggetnya, biar kakak coba dulu. Nah setelah kita coba, tim juga coba, nggak asem kak, karena memang pisang ini kan ada yang manis asam. Iya, Dek. iya, Ya iya, kan, benar. nggak semuanya manisnya seperti gula gitu, nggak. Pisang ini kan ada yang manis asam. Jadi pas ketemu dengan coklat terasa asamnya. Oke, karena Padahal- coklat sudah manis Ya. gitu. Oke. Padahal ini nggak basi, kakak bilang ini nggak basi. Ini memang nugget hari ini dibuat, hari ini digoreng, hari ini ditopping, kakak bilang. Jadi kita nggak pernah buat nugget tuh sampai berhari-hari. Oke. Kita stok dalam freezer nggak pernah, Oke. kakak bilang. Jadi kita udah tahu setiap hari itu takarannya habis berapa kotak. Jadi kakak harus buat yang adonan itu berapa banyak udah tahu. Jadi nggak akan, insya Allah nggak akan basi, kakak bilang. Tapi ya kalaupun adiknya mau ganti, kita kasih yang baru. Maksudnya kita kan manjain dia juga. Iya, benar. Dia komplain kita terima, berarti kan tulis saran. Ya udah kita ganti yang baru. Dan rasanya tetap sama, ya. Sama deh. Rasanya tetap sama, Sama. gitu ya. Oke, dan jadi komplain-komplain seperti itu ya Kak, Kita yang- tampung, kalau mereka komplain kita tampung, asalkan dengan yang sopan, nggak marah-marah, nggak maki-maki benar. gitu. Bener, apalagi untuk ukuran pisang yang bisa dibilang harganya cukup terjangkau gitu Iya. ya. Jualan yang cukup terjangkau. Jadi kalau komplainnya harus kayaknya marah-marah gitu, Iya. ngabisin tenaga aja sih Kak ya gitu ya. Oke, itu jenis-jenis komplain yang kecil. Ada nggak sih Kak komplain yang komplainnya itu benar-benar kayaknya besar gitu. Ini nih dari customer yang besar juga, marahnya besar juga, komplainnya besar juga. Ada nggak sih Kak sejauh ini? Sejauh ini belum ada sih. Belum ya, alhamdulillahnya Alhamdulillah belum ya, Kak? belum ada. Oke, jadi masih aman-aman Masih aja, aman. masih standar-standar aja untuk Iya. rasa-rasanya paling untuk Paling mereka cuma komplain kurang toppingnya kak, kurang coklatnya kak, itu aja. karena kan standar cukup orang kan beda-beda ya, Iya, Kak, ya, betul. gitu ya. Jadi standarnya Banda Banana toppingnya mungkin 2 sendok makan misalnya gitu ya. Iya. Tapi buat orang ini nggak banyak nih gitu ya. Ini nggak lumer nih gitu Malah ya. ada pelanggan yang kak coklatnya dikit aja. Oke, ada juga yang kayak gitu. Coklatnya dikit aja kak, nggak usah banyak, nggak usah sampai lumer. Nah, Hmm. ada juga minta yang udah dikukus aja, ada. Oh, Nggak jadi usah nggak digoreng dipanir, lagi. nggak usah digoreng kak, yang dikukus aja beli. Ada macam-macam. Oke, orang jadi deh. berarti bisa terima request juga dong Kak kalau gitu. Maksudnya kita, oh ini pelanggannya mau request jangan digoreng, misalnya Bisa. mau dikukus aja. Oke. Nah, jadi mungkin yang punya rencana diet bisa banget nih karena pisangnya bisa dikukus aja gitu ya. Oke, ngomongin soal tadi rasa udah varian, terus juga segala hal yang berhubungan dengan Banda Banana.
di sini. Kedepannya kakak bakal bikin varian terbaru nggak sih kak? Insya Allah ada. Oke. Ada. Maksudnya menu yang baru dengan pisang juga bahan Oke. bakunya. Kapan tuh kira-kira launchingnya? Secepatnya? Secepatnya, insya Allah. Secepatnya. Jadi ditungguin ya. Akan ada varian baru dari Banda Banana nantinya. Tapi masih dengan bahan dasar pisang. bahan dasar pisang. Jadi akan banyak lagi varian-varian baru yang bisa kita cicipi nih untuk pisang gitu, yang biasanya mungkin cuma digoreng, cuma dikukus ya kak ya. Sekarang makin banyak lagi. Topping nggak? Topping mau ditambahin lagi nggak? Biasanya nih. Topping dengan 12 toppingin aja, alhamdulillah pelanggan udah puas deh. Oke. Jadi kalau tambah topping lagi nanti mereka bingung mau pilih yang Takutnya mana. bingung mau pilih yang mana. Kadang kendala di situ Ya, juga ya kak. Jadi kayak ada nggak sih pelanggan yang mau order Ya. kelamaan karena galau topping? Ya, Ada ya. sering. Sering ya kayak gitu. Itu biasanya gimana sih kak, mereka tuh galau topping itu seperti apa sih mereka? Sering deh, karena kan kalau udah datang, Hmm. Kak mau order. Ya di order apa deh, pisang nugget. Berapa satu lusin, mau rasa apa kakak tanya. Mikir dulu, Lama banget di situ ya. rasanya apa ya kak? Hmm. Yang enak yang mana ya kak? Iya. Kalau dia tanya sama kakak itu, kakak bilang semua enak Hmm. kan? Yang mana kak? Coklat atau tiramisu ya kak? Hmm. Mikir dulu Mikir sampai lagi. lama, tapi kita tunggu, sabar, tunggu, sabar, tunggu. Tapi kadang kalau kelamaan kakak ketok-ketok meja pakai pulpen, kasih kode, Kodenya gitu ya. kasih kode. Jadi kode. Nah, jadi kalau yang pesan Banda Banana kelamaan tuh ya, kodenya tuh pulpen yang diketuk-ketuk ya, tuh Karena harus kan cepat. dek di belakang dia udah banyak. Benar, antri lagi Takutnya ya. di belakang udah kesel nggak jadi beli kan, Benar, kelamaan gitu. benar. Jadi ada baiknya untuk yang mau order tuh seperti apa sih kak? Cara pesan yang efisien nih waktunya. Ya, Seperti apa sebelum sih? datang ke outlet, pikir dulu lah dek, mau pesan Oke. apa. Karena bisa dikepoin juga kan Ya. variannya melalui Instagramnya. Ada di Instagram. Nah, jadi boleh nih main-main ke Instagramnya Banda, Banda Banana. underscore banana ya, @banda underscore banana. Jadi di situ tuh udah ada detail varian, udah ada fotonya juga Ada. ya kak, lengkap. Jadi sebelum pesan, sebelum order, apalagi datang langsung, mending kepoin dulu ya. Di rumah tuh pilih dulu ya gitu, baru datang. Dan kak begitu order ini jelas gitu ya. Tapi kayak jangan-jangan Tika, mereka di rumah udah niat nih mau pesan pisang nugget kak yang rasa ini. Oke. Sampai ke outlet, tadi di rumah pesan pisang nugget lah kak. Sampai sini lihat gambar menunya, Kok maunya aja lah, ini Kak. aja. Oke. Jadi banyak juga ya yang ternyata galaunya separah itu hanya untuk order makanan ya. Oke. Kalau hal-hal seperti itu biasanya yang dikasir siapa kak? terkadang kakak, terkadang ada orang Oke, kerja. kalau kakak nih yang dikasir hal-hal seperti itu biasa kakak ketawain juga. Ketawain, Oke. malah kita candain gitu kan. dibercandain. Ya udah beli dua-dua deh, kakak bilang. Heeh. Kamu tadi di rumah mau pesan nugget, sekarang maunya pisang pasir dua-dua aja beli, kakak bilang. Oke, jadi biar galaunya nggak Iya. kelamaan ya kak ya gitu. Jadi dapat dua-duanya apa yang mau diorder gitu. Oke, dan kalau Banda Banana ini sebenarnya buka dari jam berapa aja sih kak? Dari jam berapa sampai Dari jam berapa? jam setengah 11 siang Oke. sampai setengah 11 malam. Oke, jadi waktunya cukup panjang Iya. juga. Jadi yang karena kan jam-jam ngemil itu kan jam-jam segitu ya kak ya. Iya. Di jam-jam 12 mau makan siang, terus setelah itu pengen Sore, ngemil, jam sore 4, lagi. Iya, jadi ada dari jam setengah 11 sampai dengan setengah 11 pagi malam. sampai dengan setengah 11 malam. Itu di kedua outletnya. Ya, sama. Untuk order juga bisa online juga kak. Ada di Grab, ada di Gojek, Maxim. Oke, dan nomor HP-nya juga ada ya kak, Ada. di boxnya ada, di Instagramnya juga ada ya nomor yang bisa dihubungi ya. Keren banget. Jadi apalagi yang harus ditunggu ya untuk semua varian yang ada di sini yang udah kita buka tadi, yang sudah kita perkenalkan tadi, itu udah boleh galau dari sekarang, terus baru order. Jadi kalau ketemu sama Kak Febri nanti jangan galau kelamaan di depan Kak Febri ya, karena memang yang mau diurusin juga banyak ya Kak. Oke, kedepannya apa sih harapan Kak Febri selaku owner, terus juga orang yang memang membangun Banda Banana ini dari nol banget gitu. Apa sih harapan Kakak untuk usaha ini Kak? Harapan sih nggak muluk-muluk deh ya. Kakak maunya Banda Banana bertahan sekarang, besok dan seterusnya. Itu. Yang kedua,
bisa buka cabang lagi di Banda Aceh ataupun di luar Aceh dengan kakak sendiri ownernya, bukan Oke. orang lain. Itu harapan kedua. Harapan ketiga, mudah-mudahan kakak bisa tarik pelanggan lebih banyak lagi. Tuh. Yang empat, mudah-mudahan bisa buka lowongan kerja buat Orang banyak, lebih banyak lagi. Lebih banyak Ya, lagi. luar biasa. Terakhir deh Kak Febri, sebelum kita menutup obrolan seru kita hari ini, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman yang nonton kita hari ini? ya. Sebuah motivasi mungkin? Silakan. Buat teman-teman yang baru mau mulai atau sudah mulai usaha, kalian jangan takut rugi. Intinya kita jualan, kita bukan cari uang aja, kita cari berkahnya. Kunci untuk itu, satu, kita manjai pelanggan. Tuh. Terus yang kedua, kita kasih jalan mereka yang efisien. Mungkin jalannya itu kalau mereka nggak bisa datang langsung, jalannya kasih pesan online. Jadi kita nggak hanya layani offline. Tuh. Terus kalau yang ketiga, tetap yakin aja kalau rezeki itu udah ditakar, udah diatur, nggak salah tempat. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Febri sudah berbagi cerita Sama-sama. inspiratif untuk kita di sini. Udah dibawain juga ini sebanyak-banyaknya Habisin, Tika, ya. Habisin. Banda banana, dan harus habisin tadi barusan ya. Barusan saja ini titahnya harus dihabisin ya, tenang ya. Oke, sekali lagi terima kasih Ya, Kak Febri. sama-sama. Mudah-mudahan kita masih bisa nanti sharing-sharing lagi Amin. tentang usaha ini ya. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Febri dari Banda Banana. Semoga apa yang sudah kita obrolin tadi itu benar-benar bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Kalau gitu Tika harus segera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kapan-kapan. Bye.